Banyak orang yang memang mendukung beliau ini secara personal, tapi banyak juga yang sebenarnya orang-orang ini bukan mengagumi atau mendukung Mas Anies, tapi mereka ini adalah orang-orang yang anti Pak Jokowi. Nah, kembali di sini bahwa apa yang disukai mungkin bukan apa yang dibutuhkan untuk saat ini. Nah, Pak Prabowo aja yang seorang ketum partai itu sulit, apalagi Anies Baswedan di sini. Maka untuk saat ini akan sulit untuk Mas Anies bisa menjadi presiden di tahun ini. Pesulap Denny Darko membuat ramalan yang cukup menggembarkan publik. Hal itu membuat netizen ketawa lantaran ramalan Denny Darko seperti rara pawang hujan. Ya Allah, Mbak Rara, kumaha atuh ini hujan. Dalam channel YouTube pribadinya, Denny Darko menyebutkan bahwa Anies Baswedan baru akan memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2029. Diketahui hingga kini sudah ada 3 partai yang berkoalisi untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ketiga partai tersebut adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Banyak orang yang memang mendukung beliau ini secara personal, tapi banyak juga yang sebenarnya orang-orang ini bukan mengagumi atau mendukung Mas Anies, tapi mereka ini adalah orang-orang yang anti Pak Jokowi. Sehingga asal bukan Jokowi dan kroni-kroninya, mereka akan berkumpul untuk mendukung Anies Baswedan di pemilu 2024 nanti. Dan dari sini saja fanatismenya tentu saja akan berbeda. Pendukung Pak Jokowi itu sudah ada, bahkan sejak beliau dulu masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Terus kemudian 10 tahun nanti akan memimpin, saya pikir ini bukan sebuah pertarungan yang akan gampang untuk dimenangkan. Sementara itu, ungkapan Denny Darko bahwa Anies Baswedan akan sulit menjadi presiden di 2024 didasari oleh ramalannya setelah melihat kartu tarot. Ia melihat kartunya menerawang Anies Baswedan ingin memenangi Pilpres dan menjadi presiden Republik Indonesia di 2029. Untuk 2024 kayaknya akan sulit. Hal itu dilihat menggunakan kartu-kartunya. Berdasarkan kartu tarot pertama, Denny Darko meramalkan bahwa ketidakberhasilan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ini karena masih adanya stigma bahwa presiden harus orang Jawa. Ada stigma di mana presiden harus Jawa. Itu terjadi sepanjang Indonesia ini merdeka. Tapi ada B.J. Habibie, presidennya menjadi presiden pengganti. Kalau sekarang itu dibilangnya mungkin mohon maaf, di sini PLT. Dan karena itulah mengapa Pak Jokowi ingin memindahkan ibu kota ke pulau yang bukan Jawa, agar stigma ini bisa dihilangkan. Saya sendiri menantikan jika Indonesia ini dipimpin oleh presiden yang bukan wong Jawa, di mana talenta terbaik itu bisa muncul dari seluruh penjuru negeri. Dan bisa saja nanti presiden dari Papua, atau presiden mungkin dari Makassar, atau presiden mungkin dari Sulawesi atau Kalimantan, atau mungkin dari bumi Sumatera. Tapi selama Jakarta masih ibu kota negara, saya pikir ada sebuah stigma di mana presiden ini harus orang Jawa. Meskipun demikian, Denny Darko tidak menampik bahwa Anies Baswedan secara latar belakang lahir dan besar di Yogyakarta. Namun diketahui Anies masih memiliki darah Yaman. Meski begitu, Denny Darko tidak meragukan rasa nasionalisme yang dimiliki Anies Baswedan. Semua tidak meragukan nasionalisme dari Anies Baswedan, di mana Anies adalah keturunan langsung dari A.R. Baswedan, seorang cendekiawan Muslim yang ikut dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tapi selama Jakarta masih ibu kota negara, saya pikir ada sebuah stigma di mana presiden ini harus orang Jawa. Loh, tapi Mas Anies kan orang Jogja. Iya betul, tapi kan keturunan Yaman. Nah, tetap nasionalisme di sini tinggi. Kita tidak pernah meragukan nasionalisme dari Mas Anies Baswedan ini, di mana beliau adalah keturunan langsung dari A.R. Baswedan, seorang cendekia Muslim yang ikut dalam pergerakan kemerdekaan RI, yang saat itu merupakan pelopor yang berani untuk keluar dari identitas etnis dan agama. Kartu tarot Denny Darko juga menunjukkan bahwa Anies Baswedan bagaikan gambaran Prabowo Subianto zaman dahulu. Prabowo adalah pilihan yang penting, bukan Jokowi. Jadi saat Prabowo ada, Prabowo tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang anti dengan Jokowi. Tapi belum tentu mereka mencintai Prabowo. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Anies memiliki dilema yang sama. Banyak orang yang memang mendukung Anies secara personal, tapi banyak juga yang sebenarnya orang bukan mengagumi atau mendukung Anies, tapi mereka adalah orang-orang anti Jokowi.
Dengan kata lain, keberadaan Anies Baswedan hanya dipilih sekedar sebagai opsi saja. Menurut Denny Darko, berdasarkan kartu tarotnya, ia meramalkan bahwa kemungkinan besar nasib Anies Baswedan mirip dengan Prabowo Subianto. Kartu tarot selanjutnya menunjukkan bahwa elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan kemungkinan naik, namun hal ini bisa disimpan untuk persiapan Pilpres selanjutnya. Terlebih, dalam pemilu kali ini, partai yang mengusung Anies bukanlah partai di mana ia menjadi kadernya. Saya katakan nasibnya Mas Anies atau Anies Baswedan ini bisa saja kayak Pak Prabowo. Kalaupun di sini popularitas dan elektabilitasnya ini naik, maka mungkin tidak untuk saat ini, tapi bisa disimpan untuk pemilu yang berikutnya nanti. Apalagi mengingat bahwa dukungan politik dari partai yang ada bukanlah partai yang memang dimana Mas Anies ini bukanlah kader dari sebuah partai. Kartu keempat yang didapatkan oleh Denny Darko menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo, jika dirinya mencalonkan diri, merupakan lawan yang sulit. Hal itu karena posisi Ganjar yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah hingga sekarang. Terlebih, Ganjar Pranowo didukung oleh Jokowi hingga Februari 2024. Nantinya akan ada banyak hal yang bisa terjadi menurut Denny Darko. Saat ini masih menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah dan elektabilitasnya ini belum dilontarkan karena belum ada pengumuman beliau menjadi seorang capres. Dan Ganjar Pranowo memiliki basis dukungan partai yang juga kuat, apalagi di-endorse langsung oleh sang petahana yaitu Pak Jokowi di sini. Meski begitu, Denny Darko berani taruhan pada tahun 2029 Anies Baswedan sangat mungkin untuk menjadi presiden Indonesia. Dalam unggahan videonya kali ini, Denny Darko juga mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki sentimen pribadi dengan Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan sebenarnya masih kerabat dengan istri Denny Darko. Pesulap alumni Institut Teknologi Bandung ini bahkan mengaku justru akan memilih Anies Baswedan dalam Pilpres kali ini. Tentu saja hal tersebut menjadi perbincangan netizen. Lantaran bisa jadi Denny Darko di-endorse oleh pendukung Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar Pranowo jauh dari Anies Baswedan. Mungkin karena sudah tidak bisa mengejar lagi, mereka akhirnya menggunakan cara-cara seperti ini, yaitu dengan ramalan. Kepada Bung Noel untuk disampaikan kepada Pak Prabowo, karena 2009 Prabowo itu cuma mencapai 4, sekian persen ketika dia bersama nasionalis, sesama nasionalis Megawati. Pada saat dia didukung oleh kelompok Islam di tahun 2014, dia naik 11, sekian persen partainya. Didukung lagi tahun 2019 naik ke 13, sekian persen. Artinya Prabowo itu meroket karena dia mengkombinasi antara nasionalis dan religius. Nah, ini catatan buat diskusi kita. Nah, kalau saya sebagai pendukung Anies, saya tidak begitu peduli dengan kombinasi untuk kepentingan. Saya untuk yang umum aja. Karena apa? Saya bisa membantah pikiran daripada Saudara Eko. Ya, saya tidak percaya 100% dengan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang sekarang ini secara metodologi saya ragukan. Kenapa saya ragukan? Karena saya mungkin satu-satunya doktor yang menguasai ya riset kuantitatif. Karena saya itu di FISIP UI itu, hampir tidak ada di FISIP UI, mungkin tidak ada yang berani mengambil riset kuantitatif untuk disertasinya. Cuman saya yang saya tahu sampai sekarang, riset kuantitatif. Jadi secara metodologi itu saya ragu. Yang kedua, sekarang ini zaman teknologi canggih, orang bicara crowdsourcing. Saya mau nunjukkan di sini kepada Anda semua. Inilah hasil 1 tahun belakangan ini dari Google Trend. Ya, ini kalau bisa di-shoot dekat, ini Google Trend itu jauh sekali antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar. Itu udah jauh sekali. Ini yang asli, ini di dunia ini sekarang 150 juta pengguna media sosial, 150 juta pengguna HP, Android dan ini menunjukkan Anies ini udah jauh di atas mereka. Lihat Bapak, lihat, udah jauh sekali. Ganjar setengahnya Anies, nyungsep, ya Prabowo juga nggak berkembang. Jadi Anies itu saya nggak takut sebagai pendukung Anies sudah di atas semuanya. Ya insya Allah perubahan itu bersama Anies Baswedan. Terima kasih. Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies kalau kita bicara politik identitas.
kurang Indonesianya. Kan peluang ketemu Arab sesama Arab itu kan sama kayak saya, orang ketemu Padang itu kalau udah di Pulau Jawa ini ya kurang dari 10% lah. Makanya istri saya bukan orang Padang kan gitu. Karena peluang saya ketemu dengan orang Padang di bawah 50%, bahkan mungkin di bawah 10%. Makanya dapat istri orang yang bukan Padang. Tapi Mas Anies dengan segitu pergaulannya ketemu istri Arab lagi. Anaknya ketemu suami Arab lagi. Sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi parlemen presidensial threshold 20%. Salah seorang bakal capres hasil Rakernas Nasdem 2022, Anies Baswedan, diprediksi tidak akan mendapat tiket capres 2024. Founder lembaga survei Sirus Network, Hasan Nasbi, bahkan berani bertaluh alpat karena yakin akan prediksinya. Hasan melihat ada 3 faktor yang menjadi landasan prediksinya soal Anies tidak akan dapat tiket capres. Pertama, Hasan melihat hingga kini belum ada gestur dukungan yang konkret dari Presiden Jokowi untuk Anies. Ia mengaitkan dengan momen kehadiran Jokowi di ajang balap Formula E Ancol. Kalau buat Mas Anies, dirinya belum bisa melihat sebenarnya gestur dukungan politik yang betul-betul lebih konkret. Formula E itu ajang internasional. Aneh kalau Presiden tidak menyetujui itu. Aneh kalau Presiden tidak hadir karena perhelatan itu diselenggarakan, kata Hasan dalam diskusi yang digelar oleh Total Politik. Jadi menurutnya, adabnya memang seperti itu, sopan santun etika bernegara seperti itu. Tapi kalau menunjukkan dukungan, dirinya belum bisa melihat bahasa verbal dari Jokowi. Kalau buat Mas Anies, saya belum melihat sebenarnya gestur dukungan politik yang betul-betul lebih konkret. Tapi Formula E itu ajang internasional. Aneh kalau Presiden tidak menyetujui itu. Aneh kalau Presiden tidak hadir ketika perhelatan itu diselenggarakan. Jadi menurut saya adabnya memang seperti itu. Sopan santun etikanya, bernegaranya memang seperti itu. Tapi kalau menunjukkan dukungan, saya belum melihat bahasa verbalnya. Poin kedua, Hasan bicara soal politik identitas. Hasan menilai strategi politik identitas di masa lalu ini akan menjadi hambatan bagi Anies. Tapi yang perlu diwaspadai adalah misalnya gini, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi kalah, dirinya akan introspeksi. Nah pertanyaannya adalah, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi menang, introspeksi nggak kira-kira? Tapi yang perlu diwaspadai adalah, misalnya gini, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi kalah, saya rasa dia akan introspeksi. Nah pertanyaannya adalah, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi menang, introspeksi nggak dia? Pertanyaan harus kita jawab bersama. Lebih lanjut, Hasan menilai perihal strategi politik identitas ini bisa menjadi masukan untuk Nasdem dalam menentukan 1 dari 3 bakal capres hasil Rakernas tahun ini. Siapa tahu kalau bisa introspeksi nggak apa-apa, sekaligus juga masukan buat Nasdem, kira-kira introspeksi nggak? Hasan juga menekankan supaya demokrasi di tanah air menjadi sehat, strategi politik identitas harus dihilangkan. Kemudian rekrutmen calon pemimpin mesti melalui jalur politik. Itu harus menjadi pertimbangan betul, jangan cuma sekedar ngusung-ngusung dan segala macam. Tapi gini, secara populer vote populer, tapi baik nggak secara kualitas, tapi nggak baik secara kualifikasi. Termasuk juga dirinya sepakat ke depan kalau demokrasi buat sehat memang harus lewat rekrutmen politik di jalur politik. Jadi hari ini merasa besar, masuklah parpol. Faktor selanjutnya yang menjadi dasar prediksi Hasan soal Anies tidak akan dapat tiket capres ialah karakteristik masyarakat Indonesia yang dinilai masih feodal. Diketahui masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada Oktober 2022 ini. Menurutnya masih ada setengah-setengah feodalnya, itu realitas hari ini. Jadi begitu orang punya jabatan, semua akan datang. Selain minta tanda tangan, undang ngopi, sekedar bertamu, audiensi foto, dan segala macam. Tapi begitu tidak punya jabatan, jangankan mau keliling-keliling bertemu konstituen, nyari teman foto susah, nyari teman ngopi juga mulai susah. Ajudan yang biasanya menyiapkan segala macam sudah tidak ada.
Lalu apakah Anies bisa maju Capres 2024? Hasan yakin Anies tidak akan dapat tiket Capres. Ia pun berani bertaruh mobil Alphard. Namun, menurutnya Anies masih punya peluang dapat tiket Cawapres. Ia mengatakan Anies mau jadi Capres berat dari semua sisi. Kalkulasi matematikanya sudah susah, tapi kalau mau menjadi Cawapres masih terbuka. Taruhan boleh, taruhan Alphard juga boleh. Kalau mau jadi capres berat dari semua sisi, kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak, Bang? Boleh taruhan, boleh. Iya, Taruhan Alphard juga boleh. Iya. Taruhan Alphard nih, apa banget Ya abang ada, kita nggak ada. Namun faktanya Hasan Nasbi kalah dalam taruhan Alphard tersebut. Pasalnya, dukungan Partai Keadilan Sejahtera secara resmi membuat Anies Baswedan memegang tiket untuk mendaftar sebagai calon presiden 2024. Hal itu berarti Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Anies secara total melebihi syarat pencapresan dengan raihan kursi 20% di DPR, dengan Nasdem 59 kursi atau 10,26%, Demokrat 54 kursi atau 9,39%, dan PKS 50 kursi atau 8,70%. Berarti kini Anies mengamankan 28,35%. Keputusan PKS yang resmi mendukung Anies disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman. Sohibul merupakan mantan Rektor Universitas Paramadina yang kemudian posisinya digantikan oleh Anies. Ia menerangkan, Ketua Majelis Salim Segaf Al-Jufri dan Partai PKS Ahmad Syauqut sudah resmi menjatuhkan pilihan menyambut pemilu 2024. Pesan kedua pimpinan PKS itu secara tegas mendukung Anies pada Pilpres 2024. Adapun Salim Segaf dan Ahmad Syauqut saat ini sedang melakukan kunjungan ke wilayah Eropa dan baru balik ke Indonesia pada awal Februari 2023. Meski begitu, dukungan secara resmi bakal dideklarasikan pada akhir bulan depan. PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Baca Pres 2024-2029 pada rapat Badan Pekerja Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023. Prabowo, karena 2009 Prabowo itu cuma mencapai 4, sekian persen ketika dia bersama nasionalis, sesama nasionalis Megawati. Pada saat dia didukung oleh kelompok Islam di tahun 2014, dia naik 11, sekian persen partainya. Didukung lagi tahun 2019 naik ke 13, sekian persen. Artinya Prabowo itu meroket karena dia mengkombinasi antara nasionalis dan religius. Nah, ini catatan buat diskusi kita. Nah, kalau saya sebagai pendukung Anies, saya tidak begitu peduli dengan kombinasi untuk kepentingan. Saya untuk yang umum aja. Karena apa? Saya bisa membantah pikiran daripada saudara Eko. Ya, saya tidak percaya 100% dengan survei-survei dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang sekarang ini secara metodologi saya ragukan. Kenapa saya ragukan? Karena saya mungkin satu-satunya doktor yang menguasai ya riset kuantitatif. Karena saya itu di FISIP UI itu hampir tidak ada, di FISIP UI mungkin tidak ada yang berani mengambil riset kuantitatif untuk disertasinya. Cuman saya yang saya tahu sampai sekarang riset kuantitatif. Jadi secara metodologi itu saya ragu. Yang kedua, sekarang ini zaman teknologi canggih, orang bicara crowdsourcing. Saya mau nunjukkan di sini kepada Anda semua. Inilah hasil 1 tahun belakangan ini dari Google Trend. Ya, ini kalau bisa di-shoot dekat, ini Google Trend itu jauh sekali antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar. Itu udah jauh sekali. Ini yang asli, ini di dunia ini sekarang 150 juta pengguna media sosial. 150 juta pengguna HP, Android dan ini menunjukkan Anies ini udah jauh di atas mereka. Lihat Bapak, lihat, udah jauh sekali. Ganjar setengahnya Anies, nyungsep, ya Prabowo juga nggak berkembang. Jadi Anies itu saya nggak takut sebagai pendukung Anies sudah di atas semuanya. Ya insya Allah perubahan itu bersama Anies Baswedan. Terima kasih.